Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berpesan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana pun aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana mau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang sekalian terkasih, seperti tadi waktu saya membacakan tentang pengantar, di sana bukan hanya memperingati 1 tahun dari kepergian Ibu yang terkasih, Ibu Maria Teresa Mary Joshua, tetapi dikatakan sebenarnya kita mau merayakan iman kita akan Allah sang sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Kata-kata itu begitu menarik bagi saya. Jadi kisah yang dialami oleh Ibu Maria, kisah yang secara pribadi dialami oleh Ibu Mary, membuat kita sejenak berpikir tentang apa? Tentang apa yang kita imani, tentang apa yang kita lakukan, tentang apa arti dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Ini yang menjadi tanda bagi kita semua. Sehingga bukan hanya berbicara tentang kesedihan yang berkepanjangan, lalu seolah-olah kita tidak punya pegangan, tidak punya harapan lagi, hanya berkeluh kesah kepada Tuhan, mengapa begini dan mengapa begitu, atau penyesalan karena belum membalas budi yang begitu baik dan sebagainya. Tetapi rupanya keluarga yang persiapan ini juga melihat bahwa momen dari kepergian seorang ibu yang penuh dengan kasih ini mengingatkan senantiasa tentang apa sebenarnya makna dalam kehidupan kita. Maka kalau dipilih bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, mau berbicara apa? Nomor 1 dalam intinya berbicara tentang rahmat baptisan yang diterima oleh setiap orang Kristen. Makna baptisan yang kita pernah terima di dalam kehidupan kita. Saya kasih ingat 2 hari yang lalu saya masih ada di dalam perjalanan. Ada seorang bapak, keluarga semua sudah dibaptis, bapak itu belum dibaptis. Dia ikut pergi untuk
juga mengikuti perjalanan pintu suci yang ada di rumah. Dia berdoa. Dia ke rumahnya yang penghuni, dia tangannya taruh di dada di situ dan juga berkata, oke. Yang kemudian berkata, pasti ini apa kita dibaptis? Cukup mau kita berbuat baik dalam kehidupan kita, tidak berbuat susah orang lain, sebisa mungkin menolong orang lain. Itu berkenan kepada Tuhan. Saya mengatakan lepas itu karena lalu dia sama lagi. Tapi banyak orang yang dibaptis yang saya kenal, tetapi hidupnya kok menjadi sambutan bagi orang lain. Jadi lebih baik kalau dibaptis. Dia tanya kepada saya, seperti dibaptis. Saya mau mengatakan, baptisan adalah pembukaan lembaga baru di dalam kehidupan kita untuk berjuang bersama Kristus. Jadi baptisan itu bukan dari jaminan bahwa dengan dibaptis dengan sendirinya semua beres, tetapi dengan dibaptis adalah awal mula seseorang menyatakan, aku percaya dan aku mau jalan di dalam hidup yang aku percaya. Aku mau memperjuangkan kehidupan ini sesuai dengan apa yang aku percaya yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus datang ke tengah-tengah kita. Yesus mendampingi umatnya, memberikan pengharapan bagi banyak orang, memberikan terang. Dia mengatakan apa? Jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa, lewat jalan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya menunjuk jalan, tetapi Yesus menjalani hidup itu dengan apa? Dengan pemberian diri sebesar-besarnya dan seutuh-utuhnya. Berapa kali Yesus berkata bahwa kasih yang terbesar adalah kasih seseorang yang rela menyerahkan hidupnya bagi sesamanya. Di lain pihak, Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, tidak ada yang aku tolak. Yesus berkata lagi, datanglah kepadaku kalian semua yang menanggung beban berat, aku akan memberikan kelebihan bagimu. Artinya, Yesus adalah teman seperjalanan dengan kita. Kita hidup bersama dengan Dia, dan kita memaknai hidup kita bersama dengan Dia, dan tidak sedikit pun yang meninggalkan kita. Nah, itulah apa yang dimaksudkan dengan rahmat baptisan, mempersiapkan kita maju ke depan. Karena apa kita tahu? Kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak pernah tahu kita sampai usia berapa. Tetapi yang kita tahu bahwa kita akan juga mengalami akhir dari kehidupan kita. Dan sebagai orang yang percaya dan beriman, apa yang dikatakan oleh Yesus ini, aku menyediakan tempat bagimu, dan kalau sudah ada tempat itu, berarti waktu kita tiba, dia aku akan datang dan menjemput kamu. Karena di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jadi semuanya itu waktunya Tuhan. Mungkin bagi kita manusia belum siap dengan itu, belum waktunya. Kita akan mengatakan, jangan cepat-cepat Tuhan, jangan. Dia masih berguna, dia masih menjadi pegangan bagi kita. Tapi Tuhan mengatakan, tempatnya sudah siap, maka aku datang untuk menjemputnya. Jadi
Yohanes bab 14. Dan kalau kita tahu Yohanes 14 tidak lama lagi, kalau kita sudah masuk ke masa Prapaskah, dan nanti tidak lama lagi kita nanti akan masuk ke kitab suci. Bacaan ini akan lucu. Kisah bagian akhir dari hidup Yesus yang secara sangat teliti ditulis oleh Yohanes, dikisahkan mulai dari bab 13 sampai bab 17. Itu semua ada di bawah Yesus tahu saatnya sudah dekat, tinggal besok. Tetapi murid-muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka mungkin terheran-heran dan berpikir, kenapa guru Yesus berbicara seolah-olah dia mau memisahkan diri dan meninggalkan kita. Kita masih butuh dia. Masih banyak hal yang kita belum tahu. Kita membutuhkan kekuatan daripadanya. Ini waktunya dia pergi. Dia harus ada terus bersama kita. Tapi Yesus melihat bahwa waktunya sudah dekat. Maka dia berpesan. Dan dalam Yohanes 14 ini pesannya dia katakan bahwa jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang kita percaya. Kembali di rumah Bapa ada banyak tempat. Berarti apa saudara? Bagi kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima rahmat baptisan, kita berjalan bersama dengan gereja, bersama dengan Yesus menuju bagian akhir, yaitu ke rumah Bapa. Kita sebagai orang Kristen tahu bahwa tujuan akhir hidup kita itu kemana, dan bagaimana mengisi hidup kita menuju tempat yang akhir. Dengan Yesus sendiri memberi dirinya untuk berjalan bersama kita dalam suka maupun duka. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya mau share sendiri. Hidupku juga dalam perjalanan. Saudara-saudara, saya sejak ditabiskan menjadi imam tahun 89. Tugas saya itu adalah mengajar dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keuskupan ke keuskupan lain, berkeliling untuk mengajar kitab suci. Untuk umat, karena saya dipersiapkan mengajar untuk umat, memberi seminar dan sebagainya. Tetapi sejak tahun 2008 saya ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari gereja-gereja yang pernah, yaitu Yerusalem untuk Indonesia. Dan kita selalu mengadakan perjalanan, guiding dan sebagainya. Hidup dalam perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu saya bertemu dengan begitu banyak orang, begitu banyak motivasi, bahkan ada orang yang merasakan semua ini. Tetapi pada satu hal, ketika orang bisa mendengar, melihat, kemudian orang berkata, oh, kalau begitu, apa yang kita imani itu bukan sesuatu isapan jempol. Apa yang kita imani itu bukan sesuatu janji-janji, tetapi sesuatu yang nyata dan memotivasi dari kehidupan. Dari perjalanan itu juga saya bertemu dengan Ibu Mary dan Pak Surya. Dan kita mengadakan beberapa kali perjalanan. Dan di dalam perjalanan selalu Ibu Mary salah seorang yang sederhana, yang lugu di situ, tetapi dia selalu bisa menghidupkan suasana. Seorang ibu yang menghidupkan suasana dan membuat semuanya merasa nyaman untuk berbicara dengan posisi tante di situ dan merasa
diterima sebagai bagian dari keluarga. Sekarang kita bertanya, apa yang memotivasi mereka? Saya jadi teringat satu. Yesus berkata, rahasia kerajaan surga tidak dinyatakan kepada orang yang cerdik dan pandai, tetapi dinyatakan pada orang sederhana. Dan saya menekankan, orang sederhana ini menghidupi apa yang dia pahami tentang iman. Bukan ahli teologi, bukan bisa berargumentasi tentang apa yang tertulis di dalam kitab suci, bukan bisa mengajar seperti saya, tetapi menghidupi dengan apa? Berdosa, sedang roh, kadang-kadang kita mendengarkan, memperhatikan, menyemangati. Ini gambar seorang yang dibaptis dan mengisi hidupnya sesuai dengan paham baptisan. Dan gereja memberkati juga. Sesudah sakramen baptis, ada sakramen yang lain. Baptisan adalah pembukaan untuk sakramen Ekaristi, sakramen tobat, dan sebagainya yang disediakan oleh gereja, yang dilimpahkan oleh Yesus untuk dibagikan kepada kita semua. Dari situlah saya semakin banyak belajar dari orang sederhana, bukan dari orang yang pintar-pintar di sini, tetapi dari orang yang sederhana, tetapi mempraktekkan itu di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, mungkin sekarang Ibu Mary bisa tersenyum di dalam kerajaan surga dengan mengatakan, bagianku sudah selesai. Seperti Paulus berkata, kita ini seperti atlet yang sedang berlomba-lomba untuk mencari sampai garis finishnya. Ibu Mary sudah sampai garis finishnya, dan yang jemput siapa? Yesus yang berkata, aku sudah menyediakan tempat dan sesudah itu aku akan kembali untuk menjemputnya. Jadi kita tahu sekarang dia di mana, dan kita tahu mungkin Ibu Mary mengatakan bagian itu sudah selesai dan bagian kalian masih harus dijalankan. Tapi aku di sini akan mendoakan terus menerus, karena aku tidak disediakan apa-apa lagi. Aku tidak punya tanggung jawab ini atau yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari mungkin, tetapi sekarang pekerjaanku tidak lain. Bersyukur kepada Allah dan mohon Allah melimpahkan berkat dan perlindungan untuk anak cucu, berkat dan perlindungan untuk sahabat-sahabat yang semua ini mempunyai koneksi yang baik dengannya. Maka saudara-saudara, disinilah kita sampai kepada pembukaan tadi. Kita saatnya meninjau iman kita. Apakah saya sudah berusaha mengisi rahmat baptisan saya dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan kasih, dan dengan demikian, kalau saatnya Tuhan mengatakan rumahmu sudah selesai, aku akan datang untuk menjemputmu, dan kita mengatakan, ya Tuhan, inilah aku. Kedalam tangan ku serahkan semuanya. Dan itulah kata terakhir yang diucapkan Yesus di kayu salib. Semoga dengan peristiwa ini keluarga saling menumbuhkan satu sama lain, saling mengasihi anak-anak dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, cucu, dan sebagainya. Kesatuan di dalam keluarga menjadi penting. Kita yang lain juga mulai merenungkan, apakah saya juga sudah berusaha mengisi hidupku dengan sebaik mungkin, sehingga pada waktunya seperti Ibu Mary yang sudah mengalami itu, kita pun menjadi
pemenang di dalam akhir kehidupan kita. Amin.